Di tengah derasnya arus informasi saat ini, seringkali kita disuguhkan dengan narasi bahwa sains dan agama adalah dua entitas yang selalu bersebelahan, seolah-olah keduanya berjalan di jalur berbeda. Namun, jika memahami, ada beberapa kesamaan universal yang tak bisa diabaikan, salah satunya adalah konsep kiamat. Dalam berbagai agama, kiamat sering dipandang sebagai akhir dari segalanya, titik di mana segala kehidupan akan berakhir. Namun menariknya, pandangan ini juga diakui serupa oleh sains yang melalui berbagai teori seperti Big Crunch atau Big Rip, dan terjadilah Big Bang yang baru lagi, yang menggambarkan skenario kehancuran alam semesta, dan kemunculan alam semesta. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, banyak agama tidak sekadar berhenti di titik kehancuran itu. Mereka juga menyebutkan bahwa setelah kiamat, akan ada siklus baru, di mana alam semesta setelah hancur, akan kembali terbentuk, sebuah siklus yang selaras dengan hipotesis ilmiah, yang menyebutkan kemungkinan alam semesta akan lahir kembali setelah kehancurannya. Namun gagasan ini juga dapat diinterpretasikan melalui beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang penciptaan dan pengulangan siklus tersebut. Di antaranya adalah surat Yunus ayat 4, Ar-Rum ayat 11, An-Naml ayat 64, Al-Ankabut ayat 19-20, dan Al-Hajj ayat 66, yang menyebutkan bagaimana Tuhan memulai penciptaan, mengakhiri, kemudian mengulanginya kembali. Meskipun ini tidak selalu ditemukan dalam setiap agama, misalnya dalam agama Kristen penekanannya berbeda ajaran seperti Islam, Hindu, Buddha, Zoroaster, hingga ajaran-ajaran kuno dari Cina dan Mesoamerika, semuanya memuat gagasan tentang siklus tersebut dengan sangat jelas. Tak hanya itu, ada satu hal menarik yang disinggung dalam ajaran-ajaran ini terkait dengan apa yang terjadi sebelum kiamat, sebuah pertarungan terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Pertarungan ini digambarkan sebagai sebuah pertempuran besar, di mana kebaikan dan kejahatan bertemu dalam klimaks yang menentukan. Tokoh-tokoh yang mewakili kebaikan dan kejahatan pun muncul dalam berbagai nama, tergantung pada kepercayaan masing-masing. Misalnya, dalam Islam ada sosok Imam Mahdi, dalam tradisi Yahudi dikenal sebagai Mesias, dan di Pulau Jawa kita mengenal sosok Satrio Piningit. Sedangkan di sisi kejahatan, muncul tokoh-tokoh seperti Dajjal, Antikristus, atau Lucifer, yang menekankan pada kehancuran dan perlawanan terhadap kebaikan. Dalam video kali ini, kita akan fokus membahas tokoh-tokoh jahatnya, karena tokoh-tokoh baik sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Video ini juga sekaligus akan menjadi pelengkap dari pembahasan konkret yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi, mari kita sama-sama tanpa berlama-lama, mari kita memulai dulu dari sudut pandangan Islam. Ada sesuatu yang sangat menarik dalam ajaran Islam, yang menurut saya cocok dijadikan pembuka untuk narasi kita di menit-menit berikutnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi bersabda, tidak ada seorang Nabi pun melainkan telah memperingatkan umatnya, dari orang bermata satu lagi pendusta. Sosok yang di dalam kurung ini tak lain adalah Dajjal. Nah, kenapa ini menarik? Pertama, dalam Islam ada sebuah prinsip mendasar, setiap suku bangsa di dunia, sekecil apapun, pasti pernah diutus seorang Nabi. Tak peduli di belahan bumi manapun mereka berada di pedalaman Nusantara, atau di belahan dunia lain, pasti ada Nabi yang datang menyampaikan risalah Tuhan. Entah itu satu Nabi, dua, atau bahkan beberapa utusan, yang terus-menerus telah menjelaskan sosok ini. Ini adalah prinsip utama yang harus kita pahami dulu. Yang kedua, sabda Rasulullah tadi menegaskan bahwa setiap nabi tersebut pasti memperingatkan umatnya tentang Dajjal, atau sosok yang digambarkan sebagai si pembohong bermata satu. Maka, dapat kita simpulkan bahwa hampir di setiap agama dan kebudayaan di seluruh dunia, ada kisah tentang sosok yang sepadan dengan Dajjal mungkin dengan nama berbeda, tapi esensinya sama, yaitu tokoh yang membawa kebohongan dan kehancuran.
Dan itulah poin yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar dalam video ini. Sosok seperti Dajjal tidak hanya ada dalam satu agama atau kebudayaan tertentu, melainkan melintasi berbagai batas kepercayaan, dan menjadi simbol universal tentang kebohongan dan kejahatan. Yang menarik dari ajaran Islam terkait Dajjal adalah meskipun banyak penjelasan detail tentang sosok ini, nama Dajjal sendiri sebenarnya tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Nama tersebut hanya muncul dalam hadis, dan penjelasan mengenai Dajjal dalam hadis ini sangat bermacam-macam gambarannya, yang seringkali terbuka untuk berbagai interpretasi ranah umum, atau penafsiran lain. Dalam hadis menjelaskan bahwa Dajjal sering digambarkan sebagai sosok yang menyesatkan, pembohong, maupun fitnah terbesar, tetapi bagaimanapun juga sosok itu sering ditafsirkan oleh umat muslim sangat beragam, dan tentunya berbeda-beda. Beberapa ulama dan pemikir Islam menyebut bahwa Dajjal adalah makhluk atau individu tertentu, sementara yang lain menyebutkan bahwa Dajjal sebenarnya bisa berjumlah lebih dari satu. Dalam beberapa hadis bahkan disebutkan ada 30 Dajjal, namun angka 30 ini sendiri mungkin bukan nominal biasa, melainkan lebih sebagai kiasan saja. Jadi, disinilah letak kebingungan, dan interpretasi terbuka yang muncul di kalangan umat muslim. Ada juga yang berpendapat bahwa Dajjal tidak harus dipahami sebagai individu, melainkan bisa merujuk pada suatu mekanisme, sistem, atau kelompok yang beroperasi di akhir zaman, yang secara kolektif banyak menyesatkan umat manusia. Gimanapun bentuknya, baik Dajjal dipahami sebagai individu, ataupun sistem, ada satu ciri utama yang selalu disematkan padanya: Dajjal adalah agen penyesatan, yang sering mengacaukan persepsi manusia tentang realitas. Gambaran ini begitu jelas dalam hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Dajjal sering membawa simbol surga dan neraka yang seolah-olah menunjukkan kebaikan atau kebenaran, seperti air atau surga. Namun, dalam kenyataannya, air yang dibawanya adalah api, dan surga yang digambarkannya sebenarnya adalah neraka. Ini adalah kekuatan utama dari sosok Dajjal ini, kemampuan untuk membolak-balikkan kenyataan, membuat yang benar tampak salah, dan yang salah terlihat benar. Sebaliknya, Dajjal juga sering membawa neraka kemana-mana. Ini juga bisa disimbolkan kemarahan, kutukan, dan tuduhan kekafiran, tetapi dalam banyak kasus, apa yang dianggapnya sebagai neraka justru adalah jalan kebenaran dan keimanan. Inilah mengapa di masa akhir zaman, manusia akan begitu sulit membedakan mana yang benar, dan mana yang salah. Semua tampak abu-abu, karena nilai-nilai moral yang mereka pegang sudah terdistorsi oleh pengaruh tadi. Jika kita melihat dari berbagai tanda-tanda kiamat besar, terdapat satu isyarat yang cukup mencolok, disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Dari sini, saya ingin mencoba menginterpretasikan, atau menafsirkan konsep ini dengan perspektif modern. Ini bisa jadi, terbitnya matahari dari barat mungkin bukan sekadar fenomena alam, melainkan simbol dari pergeseran nilai-nilai moral, dan keimanan manusia. Jika kita membayangkan, di era globalisasi saat ini, yang kita tinggali saat ini, bagaikan sebuah panggung besar, di mana peradaban materialis berdiri di tengahnya. Simbol Dajjal bermata satu sering dikaitkan dengan antikristus dalam berbagai narasi agama, tapi dapat kita tafsirkan sebagai representasi dari orang-orang yang terlalu fokus pada dunia fisik, duniawi, hingga lupa menengok akhirat. Mereka, yang terjebak dalam gemerlapnya materi, seringkali menolak keberadaan Tuhan, dan memilih untuk mengandalkan akal serta teknologi yang dibuatnya. Dalam pandangan mereka, alam semesta adalah sesuatu yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh manusia, tanpa campur tangan Sang Pencipta. Fenomena ini semakin jelas terasa dalam perubahan dan pergeseran pola pikir global, di mana pengaruh dari berbagai ideologi baru, yang menyusup lewat media massa, lembaga keuangan, hingga ranah politik internasional, perlahan membentuk pandangan hidup yang tampak masuk akal di permukaan, namun di baliknya tersembunyi agenda yang dapat menyesatkan. Dengan kecanggihan teknologi dan kekuatan propaganda, ide-ide ini menyelinap ke dalam kesadaran masyarakat, seolah menawarkan solusi modern untuk masalah-masalah dunia, tetapi sebenarnya membawa konsekuensi yang lebih serius.
Salah satu contoh paling mencolok adalah gagasan tentang pemerintahan dunia tunggal, atau yang lebih dikenal sebagai tatanan dunia baru. Di balik gagasan ini, terdapat upaya sekelompok elit global untuk menanamkan keyakinan bahwa umat manusia telah mencapai tingkat kemajuan yang begitu tinggi, sehingga tidak lagi memerlukan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka berusaha meyakinkan bahwa peradaban saat ini sudah cukup dewasa dan mapan, sehingga bisa berjalan sendiri tanpa entitas ilahi sebagai panduan moral atau spiritual. Manusia, menurut mereka, telah mampu mengendalikan nasibnya sendiri. Konsep ini sering disebut sebagai paham humanisme, berawal dari paham ini yang mereka agung-agungkan, di mana akal manusia dengan kecerdasan buatannya dianggap setara dengan Tuhan, bahkan mampu menjalani hidup tanpa campur tangan agama. Paham humanisme ini mengajarkan bahwa moralitas bisa dibangun dari konsensus manusia, tanpa perlu melibatkan Tuhan sebagai landasan utama. Akibatnya, moralitas menjadi relatif, tidak ada lagi standar ilahi yang jelas. Alhasil, segala sesuatu dapat diperdebatkan, dan hukum Tuhan dianggap sebagai penghalang bagi kebebasan manusia untuk bertindak bebas. Konsep ini sudah jelas menolak ajaran agama, menggantinya dengan prinsip naturalisme dan materialisme yang lebih mengedepankan apa yang tampak nyata di hadapan mata. Namun, di balik keyakinan ini, tersembunyi suatu ketakutan yang muncul ketika satu pertanyaan sederhana diajukan: kemanakah Anda akan pergi setelah mati? Lalu, kita bisa menghubungkan hal ini dengan dominasi peradaban Barat saat ini. Dewasa ini peradaban Barat dengan teknologinya, ilmu pengetahuannya, dan budaya materialismenya, seakan-akan telah menjadi kiblat dunia modern. Konsep tanda kiamat matahari yang terbit dari Barat bisa dimaknai sebagai lambang kejayaan peradaban Barat, yang kini dianggap sebagai puncak kemajuan umat manusia. Sementara itu, Timur, yang telah melahirkan banyak agama besar seperti agama Abrahamik, tampak seperti tertinggal dalam bidang inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Timur, yang dahulunya berpusat pada spiritualitas dan iman, kini seolah-olah tenggelam di bawah bayangan-bayangan kemajuan dunia Barat. Ini adalah gambaran nyata dari pergeseran nilai-nilai moral dan keimanan dalam masyarakat modern. Di tengah derasnya arus globalisasi, kita seringkali dihadapkan pada godaan untuk mengikuti aliran yang nampaknya membawa kemajuan. Namun, di balik itu semua, ada bahaya besar yang mengintai: penolakan terhadap Tuhan, dan semakin pudarnya nilai-nilai agama. Jika kita menafsirkan Dajjal sebagai fenomena sosial atau sistem besar, ini bisa jadi kita sudah berada di dalam masa di mana penyesatan besar ini sedang terjadi. Kita hidup dalam era hiperrealitas, di mana batas antara kebenaran dan ilusi begitu kabur, sehingga sulit dibedakan. Apa yang tampak benar bisa jadi hanyalah fata morgana, demikian pula yang salah, dengan kemasan yang meyakinkan, mudah diterima sebagai kebenaran. Dalam kondisi seperti ini, hanya mereka yang memiliki iman yang kuat, yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ironisnya, mereka yang beriman seringkali justru merasa tersiksa dalam keadaan seperti ini, seakan-akan kebenaran yang mereka pegang teguh tampak terpinggirkan, di tengah kebohongan yang begitu mendominasi. Hidup di dunia yang mayoritasnya tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, dan mana yang salah adalah ujian terberat. Mungkin inilah yang dimaksud dengan fitnah terbesar di akhir zaman, di mana kebenaran tampak tenggelam di lautan kebohongan. Ketika kita berbicara tentang Dajjal, cerita ini memang sangat interpretatif dan terbuka untuk berbagai penafsiran. Beberapa orang bahkan sampai berpendapat bahwa Dajjal tidak ada dalam Islam, melainkan hanya cerita-cerita Israiliyat yang merembes ke dalam ajaran Islam. Mereka mendasarkan argumennya pada kenyataan bahwa kisah Dajjal tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Menurut mereka, jika kisah ini begitu penting, Nabi Muhammad pasti akan menekankannya berulang kali dalam Al-Quran. Namun, karena tidak ada penjelasan langsung tentang Dajjal dalam kitab suci, hal ini dianggap aneh. Namun, apakah kisah Dajjal benar-benar berasal dari tradisi Israiliyat?
Menariknya, dalam agama Yahudi dan Kristen, juga terdapat kisah-kisah tentang sosok yang mirip dengan Dajjal, meskipun namanya berbeda. Dalam tradisi Kristen, sosok ini disebut sebagai Antikristus. Nama Antikristus sendiri secara harfiah berarti anti terhadap orang-orang beriman dan anti terhadap Tuhan. Dalam eskatologi Kristen, kisah tentang Antikristus memainkan peran yang sangat penting. Namun, seperti halnya dalam Islam, penafsiran tentang Antikristus juga sangat beragam dan membutuhkan pemahaman mendalam untuk benar-benar memahami maksudnya. Salah satu interpretasi paling populer tentang Antikristus dapat ditemukan dalam kitab Wahyu pasal 13. Di sini, dua makhluk digambarkan sebagai Antikristus. Makhluk pertama memiliki 10 kepala dengan 10 mahkota, mirip dengan deskripsi dalam Islam di mana Dajjal memiliki tulisan kafir di dahinya. Dalam kisah Kristen, Antikristus ini juga memiliki tanda di kepalanya, berupa luka besar yang seharusnya membuatnya mati, namun anehnya ia sembuh dan hidup kembali. Makhluk ini digambarkan dengan tubuh seperti macan tutul, kaki seperti beruang, dan tampilan yang menyerupai monster. Selain itu, ada makhluk lain yang digambarkan dalam Wahyu 13, yakni makhluk dari darat yang berperan sebagai asisten Antikristus. Makhluk ini bertugas menciptakan keajaiban dan kebohongan yang menipu manusia untuk menyembah makhluk pertama, yaitu Antikristus yang muncul dari laut. Dari sini, banyak teori konspirasi yang muncul, seperti Illuminati dan Freemason, yang dianggap sebagai perwujudan Antikristus modern. Dalam teori ini, Illuminati digambarkan sebagai kelompok anti-Tuhan dan anti-agama yang bertujuan menyesatkan umat manusia. Mereka dipercaya memiliki pengaruh luar biasa karena didukung oleh para pemimpin dunia dan pengusaha kaya. Cerita ini seringkali dikaitkan dengan interpretasi Wahyu 13, di mana Illuminati dianggap sebagai simbol kekuatan gelap yang berusaha mengendalikan dunia. Uniknya, teori konspirasi ini juga merembes ke dalam pemikiran beberapa umat Islam. Banyak umat Muslim yang mulai menyebut Illuminati sebagai pengikut Dajjal, meskipun referensi mereka seringkali berasal dari kisah-kisah Kristen. Umat Muslim seringkali mengaitkan Dajjal dengan teori Illuminati, meskipun akar interpretasinya berasal dari pemahaman Kristen tentang Antikristus. Fenomena ini menggambarkan bagaimana beberapa umat Islam kadang-kadang ikut serta dalam narasi yang sebenarnya berasal dari agama-agama lain, bahkan dari kelompok yang sering mereka kritik. Ini adalah bentuk dari apa yang disebut dalam hadis sebagai mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani ke dalam lubang jarum, di mana umat Islam mengikuti tren atau keyakinan orang lain, tanpa menyadari bahwa sebenarnya sedang mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan ajaran umat Islam sendiri. Cerita ini menarik karena ketika kita membahas sosok Dajjal dalam Islam atau Antikristus dalam Kristen, kita mendapati bahwa konsep tersebut seolah-olah sudah tampak jelas di dunia saat ini. Para pemimpin dunia, melalui berbagai kebijakan dan arah perkembangan global, seakan mengajak kita untuk menjauh dari agama, mengesampingkan Tuhan, dan mengadopsi gaya hidup materialistis, yang sudah saya jelaskan tadi tentang Dajjal bermata satu, dan terbitnya matahari ke barat. Hal ini terlihat begitu logis dan masuk akal di permukaan, bahkan seakan memiliki dasar religius. Namun, sebelum kita menarik kesimpulan tadi, sekarang kita melihat bagaimana kisah-kisah ini menurut Yahudi. Apakah orang Yahudi juga memiliki konsep tentang Dajjal atau Antikristus? Ternyata mereka memiliki tokoh yang serupa, namun dengan nama yang berbeda. Dalam tradisi Yahudi, tokoh yang digambarkan sebagai Dajjal disebut Armilus. Armilus sering digambarkan dengan kepala botak, tubuh seperti monster, dengan satu mata yang sangat besar, dan satu mata lainnya terlalu kecil, tangan dan kakinya pun tidak seimbang, yang satu terlalu besar, dan yang lainnya terlalu kecil. Namun, penjelasan ini harus dicatat dengan hati-hati, karena sebenarnya karakteristik Armilus ini berasal dari sekte-sekte Yahudi yang muncul pada abad ke-7 hingga abad ke-15, seperti sekte Midrash dan Safer. Mengapa penting untuk menyoroti hal ini? Karena meskipun kisah akhir zaman dalam tradisi Yahudi sudah ada sejak lama, cerita tentang Armilus baru muncul jauh setelahnya.
Kisah Armilus ini lebih menyerupai parodi dari tokoh-tokoh yang dianggap sebagai musuh orang Yahudi pada masa itu, daripada kisah yang bersifat historis atau teologis. Contohnya, salah satu ciri dari Armilus adalah bahwa ia mengaku sebagai nabi, dan menyesatkan banyak orang dengan keajaiban-keajaibannya. Diceritakan bahwa ayahnya adalah setan, dan ibunya seorang perawan. Ini jelas merupakan sindiran langsung terhadap Yesus Kristus. Pada abad ke-7, permusuhan antara Yahudi dan Kristen mencapai puncaknya, sehingga dalam kisah-kisah Yahudi, Armilus digambarkan sebagai sosok jahat yang menjadi lawan bagi Yahudi. Uniknya, Islam dalam beberapa hal juga mewarisi permusuhan ini, meskipun asal-muasalnya adalah konflik antara Yahudi dan Kristen di Madinah pada masa awal Islam. Cerita-cerita seperti ini, baik tentang Armilus, Dajjal, maupun Antikristus, berkembang sebagai cerminan dari ketegangan dan konflik antara keyakinan-keyakinan besar. Dalam eskatologi Yahudi, meski jelas ada sosok yang disamakan dengan Dajjal, banyak karakteristik yang kita kenal sekarang hanyalah parodi dari tokoh-tokoh yang dianggap musuh mereka, terutama Yesus. Gambaran seperti Armilus yang kepalanya botak, dan berpenampilan cacat, sebenarnya lebih merupakan ejekan terhadap Yesus, daripada representasi sesungguhnya dari tokoh akhir zaman, dalam kepercayaan Yahudi. Menariknya tokoh serupa ini tidak hanya ditemukan dalam agama-agama seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, tetapi juga terdapat dalam beberapa aliran kepercayaan lain. Sekarang, mari kita beralih ke tradisi, dan kepercayaan menurut agama Hindu. Meskipun pendekatan Hindu terhadap akhir zaman berbeda dari agama-agama Abrahamik, yang bersifat teistik dan berbasis Timur Tengah, namun konsep akhir zaman dalam agama Hindu tetap menarik untuk dibahas di video ini. Dalam ajaran Hindu, akhir zaman dikenal sebagai akhir dari Kali Yuga, yakni masa tergelap dan penuh kekacauan. Setelah itu, siklus kehidupan akan dimulai kembali menuju zaman yang lebih baik dan terang, yang disebut Satya Yuga. Salah satu tokoh kunci dalam eskatologi Hindu adalah Kalki Avatar, perwujudan ke-10 dari Dewa Wisnu, yang dipercaya akan turun ke bumi pada akhir Kali Yuga, untuk menegakkan kebenaran dan mengakhiri kejahatan. Kalki Avatar akan memerangi sosok-sosok jahat yang mungkin bisa disamakan dengan konsep yang serupa seperti Dajjal, meskipun dalam Hindu tidak ada satu tokoh khusus yang selalu dianggap sebagai lawan Kalki. Siapapun yang melawan kebenaran dan bertindak melawan Tuhan Yang Maha Esa, dapat dianggap sebagai Dajjalnya dalam versi Hindu. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan sifat-sifat jahat ini adalah Sengkuni, atau Sakuni, karakter dari epik Mahabharata. Jika kita pernah menonton serial Mahabharata, Anda pasti ingat Sengkuni dengan matanya yang bisa menutup sebelah, yang merupakan simbol mata satu, yang sering dilambangkan dari keburukan dan pengkhianatan. Ia adalah penghasut utama yang menyebabkan perpecahan besar di antara para Pandawa dan Kurawa, yang akhirnya memicu perang besar yang disebut Perang Bharatayuddha. Dalam tradisi Hindu, Mahabharata sendiri sering dipandang sebagai simbol dari akhir zaman, di mana perang besar tersebut menandai akhir dari satu siklus kehidupan dan dimulainya siklus baru. Sengkuni, dengan karakter liciknya, dapat dianggap sebagai perwujudan dari kekuatan destruktif di akhir zaman, sama seperti konsep Dajjal dalam agama-agama lain. Siapapun itu yang menunjukkan sifat-sifat seperti Sengkuni, pemecah belah, licik, dan melawan Tuhan, dapat dianggap sebagai Dajjal dalam konteks Hindu. Akhir dari Kali Yuga, seperti yang digambarkan dalam Mahabharata, selalu diakhiri dengan pertempuran final antara kebaikan dan kejahatan. Kalki Avatar, sebagai representasi Dewa Wisnu, akan datang untuk menghancurkan segala bentuk keburukan, seperti halnya Krishna mendukung Pandawa dalam perang besar. Ini menggambarkan bahwa di setiap akhir zaman, selalu ada pertarungan terakhir yang menentukan arah dunia selanjutnya. Dalam eskatologi Hindu, Dajjal bukanlah satu sosok tertentu, melainkan sifat jahat manusia yang bisa dimiliki oleh siapa saja, yang melawan kebenaran dan keadilan.
Sosok seperti Sengkuni adalah contoh dari individu yang dalam konteks tersebut bisa dianggap sebagai penjahat akhir zaman, yang pada akhirnya akan dihancurkan oleh kekuatan ilahi. Jadi, dalam agama Hindu, konsep ini lebih fleksibel dan menyimbolkan pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan, di mana setiap zaman memiliki tantangannya sendiri, dan kejahatan akan selalu dihancurkan pada akhirnya oleh kekuatan Tuhan. Kita juga menemui sudut pandang menarik tentang Dajjal dalam ajaran Buddha. Meskipun konsep Dajjal tidak disebutkan secara langsung dalam kepercayaan Buddha, pemahaman mengenai prinsip-prinsip Dharma Buddha memberi kita perspektif baru. Terutama dalam tradisi Theravada yang menekankan pada kebebasan dari bentuk dan pola, ajaran Buddha cenderung menghindari penggambaran Tuhan sebagai sosok yang berkepribadian. Tuhan dipandang sebagai entitas yang tidak dapat dijelaskan, tanpa atribut penciptaan, atau kekuasaan, sehingga konsep Dajjal juga dapat dipahami melalui pendekatan serupa. Buddha pernah meramalkan bahwa 500 tahun setelah wafatnya, manusia akan terjerumus dalam kerusakan moral. Kejahatan seperti perzinahan, penipuan, dan ketidakadilan akan menyebar luas. Dalam konteks ini, interpretatif Dajjal menurut keyakinan Buddha bukanlah satu individu, melainkan simbol dari ego dan keinginan manusia. Setiap orang yang terjerumus ke dalam keburukan akan memiliki sifat Dajjal di dalam dirinya, dan ketika manusia semakin jauh dari ajaran Buddha, mereka akan sepenuhnya dikuasai oleh hawa nafsu dan tindakan keburukan tersebut. Menariknya, generasi pengikut Buddha mulai merenungkan ramalan ini. Meski 500 tahun telah berlalu, masih ada banyak orang yang setia pada ajaran Buddha. Beberapa dari mereka menafsirkan bahwa ramalan tersebut sebenarnya menunjuk pada periode 5000 tahun ke depan, saat ajaran Buddha benar-benar akan punah. Namun, saya berpendapat bahwa 500 tahun itu sebaiknya dipahami secara harfiah. Dalam sejarah, ajaran Buddha memang berkembang pesat sekitar waktu itu. Tetapi ketika Buddhisme mulai berubah menjadi agama formal dengan ritual dan aturan yang berbeda, kita mulai melihat pergeseran dari semangat awal Siddhartha Gautama. Buddha, yang dulunya menolak pola-pola kaku yang sering membatasi kebebasan spiritual, kini sebaliknya. Ketika ajaran Buddha berkembang menjadi institusi yang terorganisir, dengan banyak ritual dan doktrin tertentu, esensi dari pesan spiritual pertama mulai memudar. Dalam pandangan ini, Dajjal dalam ajaran Buddha bukanlah musuh eksternal yang harus dilawan, melainkan peringatan tentang bahayanya ego dan keinginan yang ada dalam diri kita sendiri. Jika terus dibiarkan, ego ini akan membawa kita kepada kehampaan dan menjauh dari kebenaran. Dengan kata lain, ketika Buddhisme menjadi terlalu terstruktur dan formal, ia kehilangan daya transformasi yang awalnya dimiliki oleh ajaran Siddhartha Gautama. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari spiritualitas murni ke agama yang lebih terikat pada aturan dan ritual yang berbeda, sebuah ironi yang mungkin merupakan bagian dari ramalan Sang Buddha tentang kemunduran ajarannya sendiri. Pandangan tentang Dajjal ini menurut berbagai perspektif agama yang sudah saya bahas tadi mungkin terdengar agak kontroversial, karena berbagai sifat dari diskusi tentang teks-teks yang bersifat interpretatif terutama ketika kita mencoba memahaminya melalui kacamata zaman, dan konteks dari era ke era dapat berubah pikiran yang berbeda-beda. Meskipun saya bukan seorang ahli dalam bidang ini, saya merasa apa yang saya kemukakan tetap layak untuk dipertimbangkan, belum sepenuhnya teruji benar, dan membutuhkan bukti oleh para ahli, terutama dalam kerangka pembahasan yang lebih luas tentang Dajjal, atau sosok-sosok yang serupa sejenisnya, di berbagai sudut dunia. Dalam agama-agama besar seperti Islam, Hindu, Kristen, dan Yahudi, di sini kita menemukan kesamaan inti dalam cerita tentang sosok antagonis di akhir zaman. Meskipun karakteristiknya beragam, tapi pada kesamaan tersebut adalah bahwa pada penghujung dunia tiba, selalu ada pertentangan antara kekuatan yang baik dan yang jahat. Meskipun dalam pandangan ateis, atau perspektif yang lebih sekuler, narasi tentang Dajjal atau entitas serupa ini dapat dianggap sebagai refleksi dari pemahaman moral masyarakat, yakni pertarungan antara kebaikan dan keburukan yang selalu hadir di kehidupan sehari-hari.
Yang menariknya adalah, di setiap pelosok kepercayaan, sosok antagonis akhir zaman itu, mungkin akan muncul dengan rupa yang berbeda-beda, tetapi intinya selalu sama, ada pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Jadi, mengapa cerita seperti ini selalu muncul di berbagai agama? Jika kita melihat dari sudut pandang teologi, jawabannya sederhana, karena setiap nabi yang diutus membawa pesan moral yang serupa, bahwa di akhir zaman, kejahatan akan menghadapi kekalahannya. Namun, dari perspektif antropologi, mungkin saja kisah ini muncul karena orang-orang di masa lalu melihat dunia sebagai medan pertempuran yang tak berkesudahan, antara kebajikan dan kejahatan. Mereka butuh keyakinan bahwa pada akhirnya, segala kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini akan musnah, dan berkesudahan. Namun, perlu diingat, pembahasan ini sangat sensitif, apalagi bila mencakup paut agama, kepercayaan yang berlandaskan dengan konteks zaman sekarang. Semua yang saya sampaikan hanyalah interpretasi dari teks-teks yang memang sifatnya terbuka untuk ditafsirkan. Jadi, jika ada pandangan yang berbeda-beda, jangan diperdebatkan, atau saling menghukum, lebih baik kita berdiskusi dan saling berbagi pemahaman. Saya juga mengajak penonton untuk berbagi pendapat dan ide di kolom komentar.